Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa semuanya. Kita lanjutkan materi pelajaran kita dari video sebelumnya. Video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada kali ini lanjutan dari video yang kemarin, yaitu mengenai teori asam basa. B. Teori asam basa. Jadi teori asam basa adalah bagaimana para ahli menjelaskan apakah itu asam, apakah itu basa. Ada 3 teori dalam hal ini, ya. Yang pertama, teori Arrhenius. Teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air melepas ion H+. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air melepas ion OH-. Jadi kalau asam melepas H+, basa melepas OH-. Baik, kita contohkan. Contoh yang pertama, asam. HCl. HCl ini asam klorida, atau sebelumnya kita sudah mengenal dengan asam lambung. Tapi dalam ilmu kimia asam klorida, dia memiliki 1 atom H. Ketika dia dilarutkan dalam air, dia menjadi ion H+. Jadi atom H ini melepaskan ion H+. Sisanya adalah Cl-. Contoh basa. Misalnya NaOH, natrium hidroksida. Kemarin kita sudah mengenalnya dengan apa? Soda api. Ya, soda api. Ya. Soda api atau NaOH ketika mengalami ionisasi, di sini Na-nya menjadi Na+, OH-nya menjadi OH-. Inilah contoh dari zat asam dan zat basa. Menurut teori Arrhenius adalah zat asam melepaskan ion H+. Nih H+. Zat basa adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Nih OH-. Ya. Saya kira bisa dipahami. Ya. Contoh yang lain. Misalnya contoh asam, ya. Contoh asam yang lain. H2SO4. Nah, nih H2SO4. H2SO4 ini dikenal juga dengan istilah asam sulfat. Asam sulfat. Nah, di sini ada atom H sebanyak 2. Maka ketika terion menjadi 2H+. Jadi biar mudah memahaminya seperti ini. Sebenarnya masing-masing berdiri sebagai H+. Jadi ada 2H+ yang terion, yang terbentuk. Tetapi dalam ilmu kimia penulisan seperti ini tidak efektif. Maka kemudian disingkat 2H+. 2H+. Nah,
Kemudian sisanya adalah ion SO4 atau ion sulfat. SO4. Nah, muatan ionnya di sini 2 min. Kenapa? Karena 2H+, maka di sini untuk supaya netral di sini 2 min. Ya. Contoh basa lagi. Nah, misalnya CaOH 2 kali. Nah, di sini akan terion menjadi Ca2+, dan OH-nya ada 2, maka terbentuk 2OH-. Nah, seperti itulah penjelasan Arrhenius mengenai asam dan basa. Ya, sekali lagi, poinnya adalah asam melepaskan H+, basa melepaskan OH- atau ion hidroksida. Cukup bisa dipahami ya anak-anak? Baik, kalau bisa dipahami, kita lanjutkan materi teori berikutnya. Ya. Teori yang kedua, ya. Teori yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry. Yang kedua disebut teori Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang melepas H+, atau disebut juga dengan donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang menerima H+, atau disebut aseptor proton. Ya, beda. Jadi di sini tidak ada OH-. Ya. Jadi intinya kalau asam melepas H+, basa menerima H+. Keduanya H+ di sini. Tidak ada OH-. Ya. Kemudian sisa asam, ya. Sisa asam, ya. Jadi sesudah melepas H+, asam ini menyisakan sisa spesi. Sisa asam disebut basa konjugasi. Kemudian basa juga punya sisa, yaitu basa yang sudah menerima H+. Sisa basa disebut asam konjugasi. Ya, penjelasan Bronsted-Lowry tentang apa itu zat asam, apa itu zat basa. Lah, bagaimana contohnya? Contohnya ya, akan kita contohkan ya. Karena tempatnya tidak muat, tentu kita harus menghapusnya. Contoh. Baik. Misalnya reaksi antara HCl dan NH3. Nah, kemudian membentuk NH4+ ditambah Cl-. Ini reaksinya, ini sebelum reaksi, ini sesudah reaksi. Nampak di sini terlihat perubahan jumlah H.
pada NH3. NH3 sebelah kiri memiliki H sebanyak 3. Tetapi sesudah reaksi menjadi 4. HCl mula-mula memiliki H. Ternyata sesudah reaksi tinggal Cl. Nampak di sini ada perpindahan H dari HCl menuju NH3. Ada pelepasan H+ dari HCl menuju NH3. Nah, yang melepaskan H+ adalah HCl, maka ini posisinya sebagai asam. Yang menerima H+ adalah NH3, maka ini posisinya sebagai basa. Sisa asamnya yang mana? Ini sisa asamnya. Ya. Sisa asam disebut basa konjugasi. Sisa basanya ini adalah asam konjugasi. Nah, berarti antara NH3 dan NH4 ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Nah, antara HCl dan Cl ini juga pasangan berselisih 1 H+ pasangan. Nah, demikianlah contoh tentang teori asam basa Bronsted-Lowry. Ya, intinya apa dari teori ini? Asam melepas H+, basa menerima H+. Sisa asam disebut basa konjugasi. Sisa basa disebut asam konjugasi. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Baik. Kita lanjut ke teori yang ketiga. Teori yang ketiga disebut teori Lewis. Apa itu asam menurut Lewis? Asam adalah zat yang menerima, dalam ini menerima pasangan elektron. Sedangkan basa adalah zat yang memberi pasangan elektron. Ya. Jadi sedikit berbeda ya. Jadi berbeda dengan teori-teori sebelumnya. Ya, di sini tidak ada H+, tidak ada OH-, tapi yang menjadi objek adalah pasangan elektron. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Contoh. NH3 bereaksi dengan BF3 membentuk NH3 BF3. Nah, kita tahu N pada pelajaran ikatan kimia dulu, NH3 itu dia memiliki sepasang elektron bebas di sini. Nah, coba diingat-ingat lagi pelajaran tentang ikatan kimia. Dulu kita sudah belajar ikatan kimia, ya. Kemudian B, ya, BF3, ya, itu seperti ini. Nah, di sini ada pasangan elektron bebas, ya. Ini disumbangkan ke F seperti ini, terbentuk ikatan kovalen koordinasi.
Jadi terbentuklah senyawa dengan ikatan seperti ini, ya. N dengan sepasang elektron bebasnya, ya, B, nah, kemudian di sini L, F, sorry, ini H ya, ini H, ini H, ini H. Jadi posisi basa dipegang oleh NH3 karena dia yang menyumbang pasangan elektron ini. Ini adalah basa, basa. Sedangkan BF3 posisinya sebagai asam. Demikian teori asam basa menurut Lewis. Intinya apa? Asam adalah zat yang menerima pasangan elektron, basa adalah zat yang memberi pasangan elektron. Jadi itu tadi tiga teori tentang asam basa. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Demikian video kali ini. Insya Allah kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.